Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kali ini bisa bikin video lagi. Dan pada video kali ini saya akan sharing mengenai ASI eksklusif. Pada video kali ini saya akan sharing mengenai ASI eksklusif karena saya itu sangat amat miris dengan fenomena yang banyak terjadi di lapangan saat ini, yang mana bayi-bayi banyak yang dikasih susu formula gitu ya, dan dengan bangganya kadang ibunya memberi susu formula, atau dengan adanya susu formula jadi alasan bagi ibu untuk tidak memberikan ASI. Padahal menurut Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang maknanya kurang lebih para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Jadi menurut Al-Quran bayi itu sebaiknya diberikan ASI selama 2 tahun. Tapi ASI eksklusifnya itu selama 6 bulan. Setelah 6 bulan itu boleh diberikan makanan tambahan. Karena pengertian ASI eksklusif pada saat ini itu adalah memberikan makanan kepada bayi itu hanya ASI saja selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya lahir bulan Januari, diberikan makanan tambahannya tuh nanti Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Juli baru bisa diberikan makanan tambahan. Selama 6 bulan itu tuh full hanya ASI saja. Dan menurut Al-Quran pun memang sebaiknya ibu itu memberikan ASI. Coba bayangin deh, zaman dulu sama zaman sekarang itu tuh udah berbeda. Dan zaman dulu tuh belum ada susu formula gitu ya, sedangkan zaman sekarang tuh udah bertebaran di mana-mana susu formula. Jadi kualitas daya tahan tubuh kalau zaman dulu sama sekarang tuh berbeda gitu. Nah itu pun salah satu manfaat dari pemberian ASI. Dan ada pula zat-zat yang terdapat di ASI tapi tidak ada di susu formula. 2 jenis protein yang ada di ASI itu adalah whey dan casein. Dan whey itu tinggi gitu di ASI, jadi lebih mudah dicerna oleh pencernaan. Sedangkan di susu formula itu kaseinnya yang tinggi, dan itu tuh kebalikannya, makanya lebih sulit dicerna. Coba deh, yang ibu-ibunya punya bayi diberikan susu formula, biasanya itu kotoran atau tinja bayinya itu bau. Beda dengan ASI gitu ya. Kalau ASI itu ya sama-sama bau, hanya baunya itu beda. Nah itulah salah satu zat yang ada di ASI tapi nggak ada di Sufor gitu. Nah lalu kalau misalnya memberikan ASI juga ada bonding attachment gitu ya, atau ikatan batin antara ibu dan juga bayi. Coba bayangkan kalau yang dikasih susu formula itu bisa dikasihnya sama siapa aja, sama neneknya atau bahkan pengasuhnya gitu kan. Sedangkan ASI itu selama ibunya, dan itu tuh ikatan batinnya itu pasti beda gitu. Dan juga pada saat ibu pasca salin, kalau memberikan ASI juga kondisi tubuhnya itu akan cepat pulih ke keadaan semula gitu. Dan di ASI pun terdapat antibodi yang bisa melindungi kesehatan dan juga pencernaan bayi. Kadang ada beberapa bayi yang alergi susu sapi gitu ya. Ada juga bayi yang diare dikasih susu ini gitu. Sedangkan ASI itu nggak ada yang alergi ASI, kecuali bayi-bayi dengan kebutuhan khusus. Itu beda lagi ya. Bayi-bayi yang dengan kebutuhan khusus kayak berat badannya di bawah 2,5, kalau itu kan emang ada yang harus diberi susu tambahan. Tapi kalau misalnya bayi-bayinya sehat, itu tuh sebaiknya diberinya itu hanya ASI. Dan susu formula tuh selain merusak pencernaan, itu juga akan berpengaruh pada daya tahan tubuh serta IQ anak. Biasanya beda anak ASI dengan anak susu formula. Meskipun pada saat awal-awal kehidupan, anak ASI itu biasanya badannya terlihat agak kecil gitu. Tapi sebenarnya berisi pepel, berisi gitu. Sedangkan kalau susu formula itu biasanya anak-anaknya tuh besar, kelihatannya gemuk gitu, tapi nggak ada isinya gitu. Kalau di ibarat apel mah kompos gitu ya. Jadi memang beda dari segi
itunya pun gitu. Lalu susu formula pun lebih mahal kalau dihitung-hitung sebenarnya. Daripada buat beli susu formula, lebih baik buat beli makan makanan yang bergizi buat ibunya supaya ASINya berkualitas gitu. Dan biasanya faktor-faktor yang membuat gagal ASI eksklusif, yang pertama itu adalah faktor keluarga. Keluarga itu jadi sangat amat mempengaruhi, apalagi ibu yang baru pertama kali melahirkan. Itu tuh kan butuh banget support dari keluarga. Jadi harus benar-benar didukung gitu. Karena biasanya gagalnya itu tuh hari pertama lahir, lalu istirahat di rumah bidan, lalu pulang ya setelah 6 jam gitu. Setelah di rumah bayinya rewel, dan keluarga biasanya nenek atau ibu dari orang tua bayi biasanya tuh khawatir, dan ya udah kasih susu formula aja, kayaknya bayinya lapar, ASINya belum ada gitu. Nah itu tuh yang bikin gagal. Padahal pada awal-awal kehidupan bayi itu tuh memang perlu adaptasi. Jadi bayi itu kalau rewel pada awal kehidupan bukan hanya karena dia lapar, bukan, karena adaptasi. Asalnya ada di rahim yang senyaman itu gitu, lalu keluar ke dunia luar yang ada udara, ada suara, dingin gitu kan. Otomatis itu tuh memerlukan adaptasi. Kayak kita aja gitu ya, orang dewasa, dari tempat panas ke tempat dingin pun kita kan butuh adaptasi gitu. Sama bayi pun, dari dunia rahim, perut, lalu lahir ke dunia luar, dunia yang sesungguhnya gitu, itu kan perlu adaptasi. Atau bayinya rewel karena dia pipis, pup atau gitu. Jadi emang pada saat awal kehidupan itu ASI itu memang keluarnya sedikit, tapi itu tuh keluar kolostrum biasanya. Warnanya itu seperti kekuning-kuningan agak keruh. Itu tuh gizinya bagus banget. Jadi bukan dibuang, jangan dibuang. Itu tuh bagus buat daya tahan tubuh bayi. Tapi memang keluarnya sedikit. Di teorinya pun ASI itu akan banyaknya 3 hari setelah melahirkan. Tapi Allah itu maha adil, karena meskipun keluar ASI pada awal kehidupan itu sedikit, bayi itu punya cadangan makanan. Dan lambung bayi pada awal kehidupan itu sebesar kelereng, kecil. Jadi kapasitasnya pun sedikit, insya Allah aman. Kalau misalnya kondisinya dalam keadaan baik bayinya ya, bayi yang dalam keadaan sehat. Asal ibunya yakin dan percaya bahwa dia mampu memberikan ASI dan bayinya pun akan sehat gitu. Karena memang dengan ASI yang sedikit pun itu udah memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh bayi. Tapi kalau misalnya udah 3 hari kesini, apalagi setelah dipijat, direlaksasi, itu tuh produksi ASINya akan lebih banyak. Ditambah lagi dengan makanan yang bergizi ibunya, itu tuh akan banyak, percayalah. Karena memang berdasarkan pengalaman di sini, banyak pasien-pasien yang gagal ASI itu karena ASINya sedikit dan bayi yang rewel pada awal kehidupan gitu. Itu tuh 2 kunci yang sering banget menjadi pencetus gagalnya ASI eksklusif itu adalah 2 hal itu. Jadi percayalah kalian ibu-ibu atau calon ibu bahwa memang bayi itu cukup gitu, dengan ASI yang sedikit itu juga cukup. Kecuali kalau memang tidak ada banget gitu ya, ASINya nggak keluar sama sekali gitu, itu sih beda cerita gitu ya. Atau dengan ibu yang punya penyakit gitu seperti HIV atau jantung atau apa gitu, yang dia memang tidak diperkenankan memberikan ASI gitu, itu kan beda lagi. Jadi kalau misalnya dengan ibu yang sehat, bayi yang sehat, itu tuh ASI memang yang terbaik. Jadi nggak usah khawatir dan harus yakin, karena meskipun sedikit juga, kalau misalnya nanti terus disusukan, terus disedot sama bayinya, itu tuh akan banyak. Apalagi makan itu mempengaruhi juga gitu. Jadi intinya
harus tahu bahwa produksi ASI yang sedikit pada 3 hari pertama pasca lahir itu adalah wajar. Yang kedua, bayi rewel wajar, rewelnya itu tapi yang dalam batas wajar gitu. Udah, alhamdulillah. Jadi intinya bahwa ASI itu adalah makanan yang terbaik bagi bayi, dan pemberian ASI eksklusif itu yaitu selama 6 bulan diberikan hanya ASI saja. Kecuali kalau udah lebih dari 6 bulan itu bisa diberikan makanan tambahan pendamping ASI juga. Nah, jadi semangat bagi kalian para calon ibu untuk memberikan hanya ASI aja bagi anaknya, karena memang yang terbaik itu adalah ASI. Dan insya Allah asal kitanya yakin dan kondisi ibu yang memberikan ASInya pun sehat, bayinya pun sehat, insya Allah pasti bisa. Dan semua itu tergantung dari niat. Kalau misalnya diniatkan, pasti bisa dan ada aja jalannya. Jadi semangat, semoga berhasil. ASI eksklusif.